Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Blooming. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Drama ini menceritakan 100 tahun yang lalu, sebuah harta karun di dunia bela diri, yaitu teratai berdaun 7 telah menghilang. Seorang master bela diri yang bernama Mubai bertanggung jawab dalam menjaga harta karun itu. Ia pun harus bertanggung jawab mencari kembali teratai berdaun 7 yang telah menghilang. Selama 100 tahun, ia juga menghilang dari dunia bela diri. Ia berasal dari sekte King Yuan, salah satu sekte perguruan yang sangat bergengsi dan terkenal. Namun sayang, semenjak kepergiannya, sekte King Yuan menjadi terpuruk bahkan dihina oleh sekte lainnya. 18 tahun yang lalu, ketua sekte King Yuan menemukan sebatang bayi perempuan di belakang gunung dan dirawat hingga tumbuh dewasa dan diberi nama Tantan. Di belakang gunung sekte King Yuan terdapat desa siluman yang hidup rukun satu sama lain. Tantan yang telah tumbuh dewasa sering datang ke sana karena ditugaskan oleh ketua sekte untuk menagih uang sewa. Karena bagaimanapun juga desa tersebut memang disewakan oleh ketua sekte kepada para siluman dan harus membayar. Kemudian, Tantan membawa seorang kepala desa kembali ke sekte King Yuan yang dimana kepala desa tersebut meminta bantuan menangkap seekor siluman yang sering membuat resah seluruh warga desa. Ketua sekte King Yuan menjadi sangat senang setelah puluhan tahun sekte mereka terpuruk dan tidak dipercayai lagi, akhirnya ada seseorang yang meminta bantuan ke mereka. Sayangnya, mereka membuat kesalahan sehingga membuat rambut kepala desa terbakar. Mereka pun berusaha memadamkannya, namun justru menimbulkan citra buruk untuk sekte King Yuan itu sendiri, sehingga kepala desa menyesal meminta bantuan kepada mereka. Kemudian, Tantan meminta izin kepada sang guru untuk membiarkan ia pergi turun gunung dalam menghadapi siluman yang sudah meresahkan seluruh warga desa tersebut. Hal itu demi memperbaiki citra nama baik sekte King Yuan mereka. Ketua sekte merasa bersedih. Ia pun bercerita 100 tahun yang lalu sekte King Yuan dipuja-puja. Bahkan semua orang berebut ingin mendaftar menjadi murid sekte King Yuan. Namun semenjak Master Mubai pergi mencari keberadaan harta karun teratai berdaun 7 dan tak pernah kembali sampai sekarang, sehingga membuat sekte mereka menjadi terpuruk. Sampai-sampai tidak dipercayai lagi sebagai sekte pembasmi siluman. Di sana, Tantan sangat marah karena sang guru terus memikirkan Master Mubai. Terlebih lagi, ia juga tidak mengenalnya. Setelah itu, ketua sekte yang bermeditasi mendapatkan informasi dari para siluman yang tinggal di belakang gunung kalau Tantan secara diam-diam pergi turun gunung. Mendengarkan hal tersebut, sang guru menjadi sangat khawatir dan memerintahkan para murid untuk mencari keberadaannya. Sementara di tempat lain, lebih tepatnya di dunia iblis, Master Mubai menyelinap menjadi salah satu pasukan di sana. Setelah waktunya tepat, ia pun menghabisi pasukan dunia siluman tersebut tanpa tersisa. Setelah itu, Master Mubai pergi dari sana, yang ternyata ia melakukan itu untuk mendapatkan salah satu biji teratai. Sementara dunia iblis, pemimpinnya kita sebut saja namanya Bambang, seorang raja iblis, mendapatkan informasi Master Mubai dari sekte King Yuan telah menyelinap masuk di antara pasukan mereka dan berhasil mencuri biji teratai. Ternyata Bambang sudah tahu akan hal itu sejak awal dan sengaja membiarkan Master Mubai mendapatkannya, yang dimana apabila 7 biji teratai berhasil dikumpulkan, maka teratai berdaun 7 akan bisa dibangkitkan kembali.
Sementara itu, Tantan yang sudah berada di desa bertanya kepada beberapa orang mengenai siluman yang sering membuat resah di desa tersebut. Tanpa sengaja ia disenggol oleh beberapa orang yang sedang berlari karena dikejar oleh wanita gendut. Tanpa sengaja, wanita gendut itu bertemu dengan Master Mubai dan menjadi sangat tertarik kepadanya. Ternyata ia sedang mencari calon suami untuk menikah dengannya. Tantan segera menghentikan karena mereka ingin menculik seorang pria untuk dipaksa menikah. Sesaat, Mubai langsung teringat di masa lalunya wajah Tantan mirip seperti kekasihnya 100 tahun yang lalu. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memeluknya. Jelas hal itu membuat Tantan sangat marah. Mereka tidak saling kenal, namun sudah berani memeluknya. Mubai lalu pura-pura kesakitan di tangannya agar mendapatkan perhatian. Tantan memeriksa dan menyadari pemuda tersebut tidak memiliki energi basis kultivasi. Ternyata Mubai sengaja menyembunyikan energi kultivasinya dan berpura-pura lemah agar mendapatkan perlindungan darinya. Tantan yang merasa kasihan bersedia membawa ia kembali ke sekte King Yuan. Mendengarkan hal itu, Mubai akhirnya sadar Tantan berasal dari sekte King Yuan, yaitu sektenya sendiri. Sebelum kembali ke sekte, Tantan pergi ke tempat yang dikatakan terdapat siluman. Ia pun berlagak sok kuat di hadapan Mubai untuk menunjukkan murid sekte King Yuan sepertinya adalah yang terhebat. Tak lama kemudian, kepala desa datang ke sana, membawa 2 orang murid dari sekte Istana Tianyin. Kedua murid itu kita sebut saja namanya Lukman dan Lukmin. Di sana mereka berdua pun menghina Tantan beserta sekte King Yuan yang dianggap sekte miskin dan tidak berguna. Baru saja Lukman dan Lukmin masuk untuk menghadapi siluman tersebut, tiba-tiba mereka terlempar keluar dan memilih pergi karena ketakutan. Tantan segera masuk ke dalam untuk menghadapinya, yang ternyata itu adalah siluman pohon. Karena ia lemah, siluman pohon dengan mudah melumpuhkannya. Secara diam-diam, Mubai menyerang siluman di sana dan melindungi Tantan. Karena kesal atas tindakan mereka, siluman pohon menampakkan wujudnya dan menyerang Tantan. Mereka berdua pun bertarung dan lagi-lagi Mubai membantunya secara diam-diam. Setelah berhasil dikalahkan, siluman pohon meminta ampun. Ia mengaku tidak pernah menjahili atau melukai warga desa. Justru sebaliknya, warga desalah yang sering mengganggu keberadaannya di tempat tersebut. Ia juga mengaku sebagai seorang tabib yang hebat dalam penyembuhan. Mendengarkan hal itu, Tantan berencana membawa ia pergi bersamanya ke desa belakang gunung sekte King Yuan agar bisa tinggal di sana. Siluman pohon merasa sangat senang. Ia pun setuju. Setidaknya bakat pengobatan yang ia miliki bisa berguna untuk orang lain. Lalu Tantan berpura-pura berhasil menangkap siluman pohon di hadapan para warga. Kepala desa mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena sudah meremehkan sekte King Yuan sebelumnya. Tantan meminta bayaran, namun yang ia dapati justru sebuah spanduk ucapan terima kasih yang diberikan kepala desa kepadanya. Sebagai tanda, desa tersebut kagum kepada sekte King Yuan. Singkat cerita, saat di perjalanan pulang, Mubai sengaja membeli buah durian kering yang tidak disukai oleh kekasihnya dulu. Saat diberikan kepada Tantan, ia justru sangat suka. Bahkan di saat makan di sebuah kedai, Mubai kembali memberikan makanan yang tidak disukai oleh kekasihnya. Namun makanan itu kembali disukai oleh Tantan. Apa yang Mubai lakukan saat ini untuk membuktikan dan ia pun akhirnya sadar Tantan bukanlah kekasihnya 100 tahun yang lalu, melainkan orang lain yang hanya mirip saja.
Sampai saat ini kita belum diberitahukan kemana kekasihnya saat ini. Ketua sekte menjadi sangat senang dan segera memeluk Mubai yang akhirnya telah kembali. Melihat itu, Tan Tan baru tahu pemuda yang ia bawa sejak awal adalah Master Mubai, pendekar terhebat di sekte King Yuan. Alhasil ia pun menjadi marah dan membenci Mubai yang dianggap telah menipunya sejak awal. Di sana sang guru menjelaskan Tan Tan bukanlah Lian, kekasih Mubai 100 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu, ia menemukan bayi perempuan dan dibawa kembali ke sekte. Siapa sangka setelah tumbuh dewasa, wajah Tan Tan mirip seperti Lian. Dari sinilah kita mengetahui nama kekasihnya Mubai adalah Lian dan Lian sudah lama meninggal. Mubai merasa Tan Tan adalah reinkarnasi Lian, namun sang guru memastikan itu mustahil. Ternyata di jidat Mubai merupakan kutukan berbentuk bunga silan yang diberikan oleh Lian 100 tahun yang lalu. Intinya, Mubai dilarang jatuh cinta. Apabila itu terjadi, maka satu persatu bunga silan akan muncul di jidatnya dan kutukan itu akan aktif yang membuatnya tertimpa musibah. Kemudian mereka pergi ke perpustakaan dan memasuki sebuah ruangan dimensi rahasia. Tanpa sengaja, Tan Tan juga ikut masuk ke dalam. Terlihat Mubai berhasil mendapatkan 2 buah biji teratai. Kini tinggal 5 biji teratai lagi. Apabila berhasil mengumpulkannya, mereka bisa menemukan keberadaan teratai berdaun 7. Harta karun yang diincar oleh seluruh pendekar dunia bela diri di dunia ini. Dengan begitu, sekte King Yuan mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Lalu setelah mereka berdua pergi, Tan Tan yang merasa penasaran menyentuh biji teratai tersebut. Tiba-tiba ia melihat masa lalu dari Mubai. Setelah terbangun, salah satu murid menghampirinya dan bertanya kenapa tidur di sana. Tan Tan merasa bingung siapa wanita di dalam mimpinya itu dan kenapa wajahnya mirip sepertinya. Singkat cerita, Mubai membawanya ke tepi danau untuk membuktikan sekali lagi apakah ia adalah reinkarnasi Lian atau bukan. Karena di danau itulah mereka sering melatih energi kultivasi bersama. Namun sayang, Tan Tan menjadi sangat marah karena dibawa ke dalam danau tersebut sehingga bajunya menjadi basah. Ia pun semakin membencinya yang dianggap Mubai seorang pria mesum. Dari sinilah Mubai sadar Tan Tan bukanlah Lian. Di waktu bersamaan, siluman pohon kini tinggal di desa para siluman dan menggunakan kemampuannya dalam pengobatan untuk mengobati kaki siluman babi yang patah. Semua siluman di sana sangat kagum akan kehebatannya dalam ilmu pengobatan. Dipuji seperti itu, siluman pohon tersipu malu dan merasa senang karena kemampuannya bisa berguna untuk orang lain. Di malam hari, Mubai sedang berkultivasi dan terlihat bunga silan di jidatnya mengeluarkan energi gelap. Sedangkan Tan Tan berada di luar dan membawa semangkuk bubur yang ia masukkan sebuah obat sakit perut untuk balas dendam kepada Mubai. Ia pun lalu masuk dan memberikan bubur itu kepadanya. Tentu saja Mubai sadar apa yang sedang dilakukan olehnya. Namun ia mau tidak mau memakan bubur itu sampai habis. Tan Tan lalu keluar dan merasa senang misi balas dendamnya berhasil. Salah satu pelayan berkata kalau obat sakit perut yang dimasukkan olehnya sudah kadar luarsa. Mungkin saja Mubai tidak hanya sakit perut namun tewas terbunuh akibat keracunan. Mendengarkan itu, Tan Tan menjadi panik dan kembali memeriksa ke dalam kamar. Benar saja, tanda bunga silan di jidatnya bercahaya, bahkan mengeluarkan energi gelap.
Karena penasaran, Tantan mencoba memegangnya. Tiba-tiba ia kembali melihat masa lalu Mubai. Di sana, Mubai sedang berciuman dengan seorang wanita yang mirip sepertinya. Siapa sangka, Mubai juga menciumnya di sana, yang membuat Tantan sangat marah. Namun ia tidak bisa melampiaskan amarahnya karena Mubai sedang merintih kesakitan akibat keracunan. Lalu keesokan paginya, Mubai terbangun dan melihat ia masih berada di sana semalaman untuk menjaganya. Lalu ia pura-pura tidur kembali di saat Tantan memeriksanya. Tanpa sengaja, ia membuka sebuah gentong di sana dan terdapat bubur yang ternyata telah dibuang. Ia pun baru sadar dan menjadi sangat marah karena Mubai tidak keracunan dan sudah menipunya. Secara kebetulan, Lukman dan Lukmin, kedua murid sekte Pavilion Tianyin, datang ke sana. Mereka memaksa sekte King Yuan untuk menyerahkan siluman pohon yang ditangkap oleh Tantan kemarin. Karena tugas untuk menangkap siluman tersebut adalah tugas mereka. Tentu saja, Tantan tidak akan menyerahkannya karena ia yang berhasil menangkapnya lebih dulu. Mubai datang ke sana. Melihat Master Mubai telah kembali, mereka berdua pun ketakutan dan mengalihkan pembicaraan kalau terdapat siluman rubah yang dikabarkan menculik banyak orang. Karena sekte King Yuan tidak bersedia memberikan siluman pohon, Lukman dan Lukmin meminta agar sekte King Yuan menangkap siluman rubah untuk mereka. Dengan begitu, mereka tidak saling berhutang lagi. Tantan justru menyanggupi permintaan mereka dan berjanji akan menangkapnya. Sang guru sangat marah atas keputusannya yang terlalu gegabah. Tantan menjawab, sang guru tidak perlu khawatir karena Master Mubai sudah kembali yang akan membantunya untuk menangkap siluman tersebut. Siapa sangka Mubai justru menolak dan tidak ingin membantunya. Singkatnya, Tantan kembali menemuinya sambil membawa beberapa makanan untuk membujuk Mubai agar mau membantunya. Hanya dengan begitu, sekte King Yuan mereka tidak diremehkan lagi oleh sekte lainnya. Ia juga sudah tahu Mubai sedang mengumpulkan 7 biji teratai supaya bisa menemukan keberadaan teratai berdaun 7. Salah satu harta karun di dunia bela diri dan ia siap membantunya. Mendengarkan hal itu, Mubai bersedia turun gunung bersamanya, namun dengan satu syarat. Ia harus mengikuti semua perintahnya saat mereka turun gunung, dan harus memanggil ia sebagai kakak seperguruan. Permintaannya itu pun disanggupi oleh Tantan. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di kota Yunlai, kota yang terdapat rumor mengenai siluman rubah yang menculik banyak orang. Kebetulan, salah satu restoran di sana sedang ramai didatangi oleh para penduduk. Bukan karena masakannya yang enak, namun pemiliknya sangatlah cantik. Tak lama kemudian, pemilik restoran itu pun keluar, ia bernama Meng Li. Sesaat perhatian Meng Li teralihkan dan fokus melihat Mubai, ia pun menghampiri dan mengagumi ketampanannya. Mubai bersama Tantan lalu diajak masuk ke dalam restorannya. Ternyata alasan Meng Li membawa mereka masuk ke dalam yaitu mengajak Mubai bekerja sama dengannya. Ia akan menjadikan Mubai sangat terkenal, dengan begitu mereka bisa menghasilkan banyak uang. Mendengarkan hal tersebut, Tantan yang tergila-gila akan uang langsung menyetujuinya. Awalnya Mubai menolak, namun Tantan berkata perjalanan mereka saat ini memerlukan banyak uang. Di malam hari, mereka pun menginap di restoran tersebut. Tantan merasa bingung bagaimana cara menemukan siluman rubah karena waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Mubai memilih tidur dan tidak peduli. Ia menyalahkannya karena menerima kerjasama dari Meng Li dan melupakan tugas mereka turun gunung saat ini. Tiba-tiba, Mubai menyadari kedatangan seseorang yang meniup sebuah asap beracun di balik jendela. Melihat itu, Tantan segera bersembunyi di dalam lemari. Tak lama kemudian, pria tersebut menculik Mubai. Tantan yang melihatnya langsung mengikuti dari belakang, yang dimana pria penculik itu masuk ke dalam sebuah lubang. Ia pun segera menyusul masuk ke lubang tersebut. Akhirnya mereka berdua bertemu kembali.
Mu Bai berkata asap beracun tadi dapat melumpuhkan pikiran seseorang dan terhipnotis. Karena ia hebat, asap itu tidak berpengaruh kepadanya. Untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan pria yang menculiknya tadi, Mu Bai harus berakting pura-pura terhipnotis. Di dalam goa itu banyak sekali laki-laki korban penculikan. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang merasa diculik dan justru senang tinggal di sana. Tan Tan berusaha menyadarkan mereka kalau mereka semua sudah diculik. Namun tetap saja mereka seperti tidak peduli. Untung saja masih ada satu orang pria yang terlepas dari hipnotis. Ia bernama Yu Bai dan meminta bantuan mereka berdua untuk mengeluarkannya dari goa tersebut. Tiba-tiba lonceng berbunyi. Semua orang lalu tidur. Mu Bai bersama Tan Tan juga pura-pura tidur di sana supaya bisa menangkap si penculik yang pastinya sebentar lagi akan datang. Dan benar saja si penculik datang ke sana untuk memastikan mereka semua sudah tertidur. Melihat ada kesempatan, Mu Bai bersama Tan Tan segera menyerangnya. Namun sayang, penculik itu melarikan diri. Mereka pun segera mengejar dan pertarungan terjadi. Singkatnya, penculik itu berhasil dilumpuhkan yang ternyata ia adalah siluman kelinci. Alasannya menculik banyak pria untuk dihipnotis dan dipelihara agar bisa dinikahkan dengan anak wanitanya. Ia bersumpah tidak pernah menyakiti ataupun membunuh dan selalu bersikap baik terhadap orang-orang yang ia culik. Merasa kasihan, Tan Tan melepaskannya pergi. Begitu juga dengan para sandera yang berhasil dibebaskan. Di malam hari, Yu Bai mengajak mereka makan bersama. Ternyata ia adalah orang kaya dan sangat terkenal di kota Yunlai. Itu terbukti saat melihat makanan itu sangat mewah dan mahal. Tidak hanya itu, Yu Bai meminta Tan Tan untuk menjadi gurunya karena ia mengaku tidak bisa bela diri dan membutuhkan seorang guru yang bisa mengajarinya ilmu bela diri. Di sana, Mu Bai langsung menyadari Yu Bai seperti tertarik kepada Tan Tan. Oleh sebab itu, ia pun segera mengusirnya dari sana. Setelah itu, ia memperingati Tan Tan agar tidak menerima siapapun menjadi muridnya, sebab mereka belum tahu latar belakang Yu Bai seperti apa. Kemudian, Tan Tan menghampiri Yu Bai dan meminta maaf kalau saat ini ia tidak bisa menerimanya sebagai murid. Kedatangan mereka ke kota Yunlai untuk menangkap siluman rubah dan mencari biji teratai. Mendengarkan hal tersebut, Yu Bai bersedia membantu dan akan menyebar anak buah miliknya untuk mencari informasi mengenai keberadaan biji teratai tersebut. Tak lama kemudian, Mu Bai datang ke sana dan menunjukkan bulu milik siluman rubah. Ternyata tadi ia tak sengaja melihat siluman tersebut namun gagal menangkapnya dan menemukan bulunya saja. Tan Tan membawanya masuk ke dalam dan memohon agar menerima Yu Bai masuk ke dalam kelompok mereka dalam mencari biji teratai. Karena Yu Bai adalah orang kaya dan memiliki koneksi yang sangat luas, sehingga mempermudah mereka mencari keberadaan biji teratai tersebut. Karena terus dibujuk, mau tidak mau, Mu Bai menerimanya. Di malam hari, mereka yang sedang makan tak sengaja melihat semua orang sedang berkerumun. Tiba-tiba seorang wanita muncul di sana yang ternyata ia adalah siluman rubah. Ia pun menampakkan wujudnya yang membuat semua orang berlari ketakutan.
浪费我的时机。 Mubai dan kawan-kawan segera mengejarnya dan mendapati siluman tersebut kembali ke restoran milik Meng Li. Mereka pun akhirnya tahu Meng Li merupakan siluman rubah tersebut. Dengan cepat mereka masuk untuk menangkapnya. 你们要干什么？我的镜子！你看这是什么？摔碎的声音应该挺好听的。 Singkatnya, mereka bertiga kembali berkumpul. Tantan menceritakan kepada Yubai siluman rubah adalah Meng Li. Saat pertarungan terjadi, Mubai berhasil mengalahkan dan menangkapnya. Ternyata Meng Li tidaklah jahat. Ia mengaku alasannya menciptakan restoran tersebut agar dirinya menjadi terkenal, supaya kekasihnya yang telah lama menghilang datang mencarinya. Dan selama ini ia juga tidak pernah menculik pria manapun. Dan berita itu hanyalah fitnah belaka. 制服了金面狐狸，才知道他也有难言之隐。其实我有一个爱，就是希望有一天他能主动来。你走吧，还有这个还你。 Setelah kebenaran terungkap, Meng Li dibiarkan pergi oleh Tantan yang merasa kasihan. 我叫莫言去找莲子了，很快就有消息。 那太好了，谢谢。 Keesokan harinya mereka pergi ke kota Yunzhou. Menurut informasi yang didapatkan oleh Yubai, terdapat seorang bangsawan yang bernama Tuan akan mengadakan sebuah pesta dan mengundang seluruh pendekar. Siapapun yang berhasil mengambil biji teratai di belakang rumahnya maka akan menjadi milik mereka. Untuk membuktikan itu, mereka juga harus pergi ke sana. 那个，我七叶客栈在云州也有分展，要不去我？自然是免费。走吧，来。 Sementara di dunia iblis, Bambang mendapatkan informasi salah satu biji teratai terdapat di kediaman milik Tuan di kota Yunzhou. Mendengarkan itu, Bambang meminta pasukannya untuk membiarkan Mubai mendapatkan biji teratai tersebut. Apabila Mubai berhasil mengumpulkan 7 biji teratai, barulah mereka akan bergerak untuk merebutnya. Dengan begitu, mereka tidak perlu susah payah lagi mengumpulkan ke-7 biji teratai tersebut. 少爷，你的1号房，这个公子。 Di malam hari, Mubai tak sengaja melihat Yubai sedang berbicara dengan seseorang dan orang tersebut langsung pergi melihat kedatangannya. Di sana, Yubai berkata orang itu adalah anak buahnya yang ia tugaskan pergi ke kediaman Tuan dalam mencari informasi kebenaran mengenai biji teratai. Kemudian, Mubai meminta bantuan untuk mengambil air karena ia hendak mandi. Saat berada di dalam kamar mandi, Mubai sengaja menyerangnya dari belakang karena ia penasaran apakah Yubai memiliki energi spiritual atau tidak. Yubai seketika tercebur ke dalam bak mandi karena diserang olehnya. Hal itu membuatnya menjadi sangat marah. Mubai meminta maaf dan beralasan tidak sengaja melakukan itu. Dari sinilah ia sadar Yubai benar-benar tidak memiliki kekuatan spiritual. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Semua pendekar dari penjuru dunia telah berkumpul di kediaman Tuan Tak lama kemudian, Tuan keluar menghampiri mereka semua. Ia berkata, di perkarangan belakang rumahnya tiba-tiba muncul biji teratai. Namun ia tidak bisa mengambilnya karena tidak memiliki kekuatan spiritual. Maka dari itu, ia mengundang seluruh pendekar, siapapun yang berhasil mendapatkannya, maka akan menjadi milik mereka. Mubai yang mendengarkan hal tersebut sedikit kurang percaya, sebab ia tidak merasakan hawa keberadaan biji teratai tersebut. Meskipun begitu, mereka harus tetap berada di sana untuk membuktikannya. 本府为大家准备了，各位早早休息吧。知人知面，还是小心为上。正是。 那边
Di malam hari, secara diam-diam, mereka berdua menyelinap masuk untuk melihat perkarangan belakang rumah Tuan Tanpa sengaja, mereka melihat dua orang pendekar yang berniat sama seperti mereka. Tiba-tiba kedua pendekar tersebut terpental seperti ada sebuah pelindung di kolam teratai tersebut. Lalu, kedua pendekar itu diseret masuk oleh pasukan milik Tuan ke dalam sebuah ruangan rahasia. Mubai dan Tantan segera mengikuti dari belakang kemana mereka pergi. 那好像是我。 Di sanalah fakta mulai terkuak, ternyata Tuan merupakan seorang siluman yang sengaja mengumpan seluruh pendekar untuk mendekati kolam teratai miliknya. Yang intinya, semua pendekar saat ini sudah masuk ke dalam jebakannya. Setelah racun kodok di dalam kolam teratai muncul, para pendekar akan pingsan. Di saat itulah Tuan menghisap seluruh energi spiritual semua orang. Mereka berdua yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat marah dan hendak menangkapnya. Di saat mengejar Tuan yang berusaha kabur, mereka pun melewati sebuah lorong, namun tiba-tiba mereka berdua justru terkena jebakan. 看我抓到你，不把你变成鹅肝！ 没用的。 Jeruji besi itu terbuat dari besi hitam ribuan tahun yang dapat menghisap energi spiritual apabila mereka memaksa ingin menghancurkannya. Sementara Tuan dihampiri oleh pasukan dunia iblis atas perintah dari Bambang, sang Raja Iblis, Tuan harus membunuh 300 para pendekar kultivasi dan menghisap energi spiritualnya. Dan energi spiritual tersebut harus diserahkan kepada Bambang. Tuan berjanji akan melakukan itu dan sebentar lagi ia akan menjebak para pendekar yang sudah termakan umpannya. 如果今天的事情，小心你的脑袋！ Sedangkan Mubai menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tanah di sana, lalu kemudian menciptakan sebuah linggis agar bisa mengangkat jeruji besi tersebut. Dengan begitu, mereka berdua bisa keluar dari sana. Terlihat Tuan sudah mengumpulkan para pendekar kultivasi di kolam teratai yang dikatakan terdapat biji teratai yang tumbuh di sana. Tak lama kemudian mereka berdua yang berhasil keluar segera memberitahukan kepada semua orang Tuan adalah siluman yang hendak menjebak mereka. Di kolam tersebut terdapat racun kodok yang akan membuat mereka pingsan, lalu kemudian Tuan akan menghisap energi spiritual mereka semua. Sayangnya Tuan bisa mengeles dan balik menuduh Mubai bersama Tantan ingin menguasai biji teratai dan menghasut seluruh pendekar untuk membunuh mereka berdua. 请大家相信我们！连子出现了，他们的谣言不。 这池子里的明明是一颗金冠的内胆。清源派就是一些卑切莲，那是属于所有的修。快！ 真是一群榆木。 Tiba-tiba, segel pelindung di kolam tersebut langsung terbuka. Mubai segera membawa Tantan masuk ke sana. Sedangkan semua orang yang ingin ikut masuk justru terpental. 没事吧？ Di dalam sana, mereka berdua bertemu dengan siluman kodok. Diceritakan setiap jam 11 malam, ia akan melepaskan asap beracun dari tubuhnya. Ternyata siluman kodok selama ini dimanfaatkan oleh Tuan untuk melepaskan asap beracun dari tubuhnya supaya melumpuhkan para pendekar di luar sana. Padahal ia tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia pun meminta bantuan mereka berdua agar membawanya pergi dari tempat itu. Tentu saja, Mubai bersama Tantan bersedia membantu. Sebagai ucapan terima kasih, siluman kodok menunjukkan tempat yang menyimpan biji teratai. Mendengarkan hal tersebut, Tantan langsung masuk tanpa memikirkan resiko yang akan ia terima.
Lagi-lagi setiap ia memegang biji teratai, kenangan masa lalu Mu Bai bisa ia lihat. Dan wanita di sana mirip sepertinya. Tak lama kemudian, Mu Bai masuk ke dalam dan segera membawanya pergi. Karena siluman kodok sebentar lagi akan mengeluarkan asap beracun. Namun sayang, hanya Tan Tan yang berhasil keluar dari sana. Sedangkan ia masih terjebak di dalam. Tidak ingin Mu Bai celaka, Tan Tan menggunakan semua tenaganya untuk bisa kembali membuka portal tersebut. Yang pada akhirnya, Mu Bai berhasil keluar. Tan Tan segera memeluknya, ia sangat ketakutan dan tidak bisa membayangkan apabila Mu Bai sampai terbunuh. Seketika di jidatnya bunga silan langsung muncul, namun hanya sesaat setelah itu hilang kembali. Kemudian mereka segera pergi tepat setelah siluman kodok mengeluarkan asap beracun. Tan Tan sesaat juga menghirup asap beracun tersebut, beruntung Mu Bai berhasil mengeluarkannya. Di sana, Tuan menghisap energi spiritual para pendekar yang telah pingsan. Ia pun mencoba menyerang Mu Bai, namun sayang kekuatannya tidak sebanding, Mu Bai dengan mudah melumpuhkannya, bahkan membuat Tuan kembali ke bentuk silumannya. Karena kesal, Tan Tan mengurungnya ke dalam sebuah wadah yang kemudian ia bakar. Mu Bai segera menghentikan karena itu sama saja mereka menjadi pembunuh. Alhasil Tuan yang merupakan siluman angsa hampir saja menjadi angsa bakar. Semua orang yang sebelumnya pingsan kini telah sadar kembali. Begitu juga dengan Yu Bai yang segera dibawa oleh Mu Bai pergi dari sana. Sementara di dunia iblis, Bambang mendapatkan informasi Mu Bai berhasil mendapatkan biji teratai tersebut. Bukannya marah, Bambang menjadi sangat senang. Semakin cepat Mu Bai mengumpulkan ke-7 biji teratai, semakin besar peluang ia merebutnya suatu saat nanti. Anak buahnya di sana meminta maaf karena Tuan gagal mengumpulkan energi spiritual dari 300 pendekar. Bambang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting saat ini adalah teratai berdaun 7, harta karun di dunia bela diri yang harus mereka dapatkan. Singkat cerita, siluman kodok yang bernama Zimeng memperkenalkan dirinya. Ia pun memberikan hadiah berupa kulit kodok ribuan tahun miliknya sebagai ucapan terima kasih. Ternyata ia sudah hidup lebih dari 5.000 tahun dan mencatat segala hal yang pernah ia ketahui selama hidup di dunia ini ke dalam sebuah buku. Tan Tan lalu bertanya tanda bunga silan yang berada di jidat Mu Bai. Zimeng menjawab itu adalah tanda kutukan yang terdiri dari 5 bunga silan. Saat ini baru muncul 1. Jangan sampai ke-5 bunga silan muncul di jidatnya. Karena Mu Bai akan berubah menjadi seseorang yang tak mungkin bisa mereka kenal lagi. Untuk lebih jelasnya ia juga tidak tahu dan ia hanya tahu sampai di situ saja. Di buku catatan milik Zimeng, Tan Tan melihat gambar biji teratai. Zimeng menjawab biji teratai itu terletak di sekte Qinghua. Beberapa tahun yang lalu ia pernah melihat dan menggambarnya di buku tersebut. Mendengarkan itu, mereka pun bersiap pergi ke sana.
Singkat cerita, setelah tiba di sekte Qinghua, mereka bertemu dengan wanita bernama Zhao yang berasal dari sekte Qinghua. Yu Bai mengatakan kedatangan mereka ke sana untuk membicarakan sebuah bisnis. Namun Zhao menolak berbisnis dengan mereka lalu pergi dari sana. Tidak kehabisan akal, Mu Bai mengajak mereka pergi untuk memikirkan cara bagaimana masuk ke dalam sekte Qinghua. Kemudian mereka menghampiri seorang pria yang bernama Lu Yi yang juga berasal dari sekte Qinghua agar bisa membawa mereka masuk untuk bertemu dengan ketua sektenya. Namun sayang, Zhao kembali menghalangi dan menarik Lu Yi sambil berkata untuk tidak membawa orang asing masuk ke sekte mereka. Sesaat, Mu Bai memberikan alat yang dapat menguping pembicaraan kepada Tantan. Dari sinilah mereka akhirnya tahu kalau sekte Qinghua terdapat masalah, yaitu barang pusaka sekte Qinghua sedang rusak dan harus segera diperbaiki sebelum ketua sekte Qinghua mengetahui hal tersebut. Mu Bai dan kawan-kawan lalu kembali menemui Zimeng, si siluman kodok, untuk bertanya barang pusaka yang dimiliki oleh sekte tersebut. Zimeng yang telah hidup ribuan tahun tentu saja mengetahui barang pusaka itu, dan ia menjawab cukup menggunakan kulit kodok miliknya, maka barang pusaka tersebut bisa diperbaiki. Dengan segera, mereka menemui Zhao bersama Lu Yi dan memberikan kulit kodok sebagai hadiah. Melihat itu, mereka sangat terkejut karena kulit kodok ribuan tahun sangatlah langka, bagaimana bisa mereka memilikinya. Akhirnya pertukaran terjadi. Zhao bersama Lu Yi mengambil kulit kodok tersebut dan harus membawa mereka masuk ke dalam sekte Qinghua untuk bertemu dengan ketua mereka. Setelah berhasil masuk, Tantan mencoba jalan-jalan mengelilingi area sekte tersebut. Tanpa sengaja ia melihat Lu Yi sedang bertransaksi dengan Meng Li, siluman rubah. Setelah itu ia pun menghampiri yang membuat Meng Li terkejut melihat kedatangannya. Tantan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Meng Li menjawab kalau ia bersama Lu Yi hanya teman yang sudah lama tidak bertemu. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung pergi. Mu Bai datang menyusul dan membawanya ke suatu tempat, letak di mana gudang harta karun sekte tersebut berada. Sambil mengintip, mereka melihat Zhao menggunakan sebuah alat seperti kompas untuk menunjukkan arah. Seketika, sebuah pintu rahasia terbuka dan mereka membawa sejumlah kotak besar masuk ke dalamnya. Melihat itu, Mu Bai menyadari itulah gudang harta karun milik sekte Qinghua dan mereka harus bisa masuk ke sana sebab ia merasakan hawa keberadaan biji teratai di gudang tersebut. Setelah Zhao bersama kedua murid pergi dari sana, mereka pun mencoba memasuki gudang ajaib itu, namun sayang sudah menghilang. Satu-satunya cara untuk bisa masuk adalah menggunakan alat kompas yang dipegang oleh Zhao barusan. Di malam hari, Zhao membawakan makanan untuk ketua sekte yang bernama Su. Faktanya di sini, Zhao jatuh cinta kepada ketua Su. Ia berupaya mendapatkan status menjadi asistennya supaya bisa selamanya berada di sisi sang ketua. Namun ketua Su belum menyadari hal tersebut dan menjawab ia tidak membutuhkan asisten. Zhao tetap dipinta untuk bertanggung jawab menjaga gudang harta karun mereka. Mendengarkan itu, Zhao menjadi patah hati karena ketua Su masih belum peka terhadap perasaannya selama ini. Dari arah luar, Tantan menguping pembicaraan mereka. Memanfaatkan kesedihan Zhao, ia pun sengaja datang ke kamarnya untuk mengajak Zhao minum arak bersama sambil mencari celah agar bisa mendapatkan informasi keberadaan gudang harta karun. Namun sayang karena terlalu mabuk, jangankan untuk menjawab pertanyaannya, untuk berjalan saja Zhao kesulitan yang akhirnya Tantan gagal mendapatkan informasi. Sesaat ia melihat di kamarnya begitu banyak sekali buah lemon. 好好睡一觉吧。现在我们还有2件事情需要确认。他们啥时候来啊？
当然我是不情愿的。还挺可爱的嘛。你今天心情看起来。 Lalu keesokan hari, mereka berdua kembali mengintip. Zhao memasuki gudang harta karun. Setelah itu mereka mencoba mendekati untuk memeriksa. Mu Bai menyadari pintu masuk gudang harta karun itu berpindah-pindah tempat, menyesuaikan sudut cahaya matahari, dan menggunakan alat kompas tersebut agar bisa mengetahui letak pintu masuknya. Saat ini, tidak ada cara lain selain mencuri alat kompas tersebut. 那看来只能借宝器用了。你去，走。 Singkat cerita, semua warga berkumpul di sekte Qinghua. Ternyata barang pusaka yang dibilang rusak merupakan tungku jodoh yang memungkinkan bisa melihat setiap jodoh seseorang. Zhao memulai acara tersebut dan 2 nama akan keluar dari tungku tersebut yang menandakan kedua orang itu akan berjodoh. 罗儿、秀秀，恭喜！我终于找到你了。我说吧。 Hingga tak lama kemudian, nama Tantan dan Mu Bai keluar yang menandakan mereka berdua berjodoh. Di sana, Yu Bai tidak terima dan menganggap tungku itu bermasalah. Ia pun ingin membawa Tantan menghadap kepada ketua sekte Qinghua dalam meminta penjelasan. Namun hal itu dihentikan oleh Mu Bai. Karena terjadi kegaduhan, Zhao segera membawa mereka bertiga menghadap kepada ketua sekte. Ternyata ini merupakan rencana Mu Bai dan kawan-kawan. Selagi Yu Bai menemui ketua sekte untuk mengalihkan perhatian, Mu Bai bersama Tantan pergi memasuki kamar Zhao untuk mencuri kompas tersebut. 指向的方向就是大门的位置。这上面的阴影方向就不一样。都是站在同一个位置。 Setelah berhasil menemukan pintu gudang harta karun, mereka pun segera masuk ke dalam. Saat sedang mencari, mereka tidak menemukan biji teratainya. Namun, Mu Bai meyakini pasti berada di sana sebab ia merasakan hawa keberadaannya. Sayangnya, apa yang mereka lakukan ketahuan oleh ketua Su dan menjadi sangat marah kenapa mereka memasuki gudang harta karun. Saat diperiksa, Zhao berkata 1 kotak emas sudah menghilang. Alhasil, mereka berdua pun dituduh sebagai pencuri. Mu Bai menjelaskan mereka berdua bukan pencuri dan meminta waktu 1 hari untuk membuktikannya. Ketua Su lantas memberikan waktu 1 hari kepada mereka. Apabila tidak menemukan bukti, mereka berdua akan dipenjara. 多谢苏掌门。可是掌门，问请，请。 Saat kembali, mereka bertiga merasa bingung siapa yang mencuri emas tersebut, sehingga membuat Mu Bai bersama Tantan dituduh sebagai pelakunya. Sesaat, Yu Bai memiliki sebuah ide, yaitu kembali ke gudang harta karun untuk mencari informasi. Mereka pun lalu kembali ke gudang tersebut dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal. Yu Bai mencoba mengalihkan perhatian penjaga di sana dengan mengajaknya mengobrol, sedangkan mereka berdua segera mencari jejak si pencuri yang mungkin saja masih tertinggal. Sesaat, Mu Bai menemukan banyak sekali serbuk emas di lantai dan sekeping emas yang seperti sehabis meleleh. 不知道。 Lalu mereka pun kembali untuk berdiskusi. Kepingan emas yang meleleh tersebut memiliki aroma buah lemon. Mendengarkan itu, Zimeng, siluman kodok berkata, mungkin saja pelakunya adalah siluman buah lemon. Kecurigaan pun lalu mengarah kepada Zhao, karena hanya Zhao yang memiliki akses keluar masuk gudang harta karun. Sementara itu, Zhao yang menyadari dirinya sudah dicurigai kembali ke gudang tersebut untuk membersihkan barang bukti. Tiba-tiba mereka semua datang ke sana dan melihat apa yang sedang ia lakukan. 你还有什么想说的吗？你们怎么确定是我？这是你的东西吧？有股酸味。这是不是代表你现在很紧张？
Zhao tidak bisa mengelak lagi. Ia pun mengaku sebenarnya semenjak diterima masuk ke dalam sekte Qinghua, ia sudah jatuh cinta kepada Ketua Su. Apapun ia lakukan agar bisa terus berada di sisinya. Namun Ketua Su tidak peka dan seperti tidak ingin ia berada di sisinya. Zhao mengaku ia adalah siluman buah lemon. Ia selalu menangis di gudang harta karun. Tanpa sengaja air matanya melelehkan satu kotak emas di sana. Maka dari itu ia terpaksa memfitnah Mubai bersama Tantan sebagai pelaku pencurinya. Karena tidak ingin identitasnya sebagai siluman diketahui oleh semua orang di sekte Qinghua. 还从来没有以真面对过掌门和师兄弟，我应该站出来。 Merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, ia pun lalu mengakui semuanya di hadapan murid sekte Qinghua beserta Ketua Su. Tentu saja, seluruh murid yang baru mengetahui hal itu sangat membencinya. Terlebih lagi, ia ternyata adalah seorang siluman. Ketua Su meredakan situasi dan meminta seluruh murid untuk bubar. Biarkan masalah ini ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Apa yang dilakukan oleh Ketua Su saat ini demi bisa melindungi Zhao dari amukan seluruh murid. 这件事就到此为止，之后会将邹曼倩带进司。 Singkat cerita, Ketua Su meminta maaf atas apa yang sudah terjadi saat ini. Mubai mengaku kedatangannya ke sana untuk mendapatkan kembali biji teratai, sebab ia memiliki tugas mengumpulkan ke-7 biji teratai dalam membangkitkan kembali teratai berdaun 7. Mendengarkan itu, Ketua Su bersedia memberikannya, karena bagaimanapun juga biji teratai memang milik Mubai dari sekte King Yuan. Tak lama kemudian, Lu Yi datang melapor kalau biji teratai tersebut sudah menghilang. Semua orang pun datang ke gudang harta karun untuk memeriksanya. Murid sekte Qinghua menuduh Zhao sebagai pencurinya. Tentu saja, Zhao tidak terima atas tuduhan tersebut karena ia tidak merasa mencurinya. Mubai mencoba membela dan berkata ia tidak merasakan hawa keberadaan biji teratai di tubuh Zhao yang membuktikan Zhao memang bukan pencurinya. Secara perlahan, Lu Yi meninggalkan tempat tersebut. Tantan sesaat teringat ia pernah melihat Lu Yi bertransaksi dengan Meng Li. Mendengarkan itu, mereka semua pun mencari Lu Yi yang tiba-tiba menghilang. Ketua Su memerintahkan muridnya untuk segera menangkap Lu Yi. 我代表琼花门向清源派还有慕白真人致敬。苏掌门客气了，都是我们思虑欠佳。 Setelah kembali, Zhao memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya kepada Ketua Su. Setelah berkata seperti itu, ia berniat meninggalkan sekte Qinghua. Sesaat Ketua Su menghentikannya. Ternyata ia sejak awal sudah tahu Zhao adalah siluman. Alasannya menerima ia masuk ke dalam sekte karena Ketua Su menyadari Zhao adalah orang baik. Maka dari itu, ia memintanya agar tidak pergi. Ketua Su bersedia menjadikannya sebagai asisten agar mereka bisa tetap bersama. Mendengarkan hal tersebut, Zhao begitu sangat senang. Kemudian, Ketua Su menemui Mubai. Di sana ia berjanji dalam waktu 3 hari pasti akan menangkap si pelaku dan memberikan biji teratai tersebut kepadanya. Mubai bersedia menunggu dan meminta akses keluar masuk sekte Qinghua karena ia juga akan melakukan penyelidikan. Ketua Su tentu saja memberikan izin kepadanya.